Di Breaking News Kompas TV bersama saya Maria Sarong dan juga narasumber saya Deputi Eksternal Walhi Nasional Mukri Friyatna. Mas Mukri, kita lanjutkan lagi. At least lega juga buat akhirnya buat masyarakat ya. Ada tindak lanjut, ada tindakan nyata. Pemerintah langsung datang turun untuk memberikan pembongkaran itu kepada masyarakat, memberikan akhirnya janji itu ditepati. Pembongkaran dilakukan pada hari ini. Tapi selanjutnya, apakah ini sudah selesai atau belum sebenarnya? Iya, sebelum saya jawab yang itu, kita menaruh hormat, apresiasi kepada para pihak yang sudah ikut membongkar ini, karena itulah harapan utama dari para nelayan. Yang kedua, ini menjadi fakta tak terbantahkan jika selama ini ada kelompok pihak tertentu menyebut hasil gotong royong lah, swadaya lah, itu gugur sudah dengan sendirinya. Nah, yang ketiga, kami berharap kepada pemerintah tidak berhenti sampai di sini. Urusan khusus ya yang di Kabupaten Tangerang ini. Kenapa? Karena gugur pun bambunya, habis pun pagarnya, proses reklamasi ini akan terus berlanjut sampai kapanpun sepanjang produk peraturannya itu nggak pernah digugurkan. Anda masih sanksi bahwa ini akan selesai dengan hanya pembongkaran ini atau tidak akan selesai? Karena masih lihatlah kebijakan-kebijakannya. Masih menyebut angka reklamasi 11.000 hektar. Kalau ini nggak digugurkan, yakinlah ini akan tetap akan terjadi. Ya. Yang kedua, di depan mata itu kan ada masalah. Ada masalah itu juga laut di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Pari, di kapling-kapling didagangin juga. Nggak boleh tutup mata negara ini. Dalam hal ini KKP. Demikian juga sama yang terjadi di Bekasi. Saya kira ini entry point aja lah untuk bagaimana kita merajut menjaga kewibawaan bangsa dan negara, menjaga kekuatan pemerintah. Kalau betul dia menjadi bagian yang berpihak kepada rakyatnya, segera tuntaskan seluruh persoalan. Mana yang bertentangan Undang-Undang 45 hapus. Oke. Di awal tadi kita sudah bilang setidaknya memberikan kelegaan bagi para nelayan. Kalau Anda melihat sendiri bahwa setelah pembongkaran pagar laut ini, apakah sedikit memberikan keleluasaan bagi para nelayan yang kemarin dari susah harus mutar jauh melautnya, pada akhirnya sekarang akan lebih mudah atau lebih terbantu dengan adanya pembongkaran ini atau bagaimana? Ya, sangat terbantu sekali. Lihat tuh antusiasmenya, lebih dari 200 kapal tanpa dibayar, tanpa diperintah. Ini menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya menjadi bagian yang ikut merasakan terdampak selama ini. Kalau cuma hitung-hitungan ekonomi, bodo amat ada pemerintah. Ngapain saya dibayar? Enggak, ternyata kan tidak begitu. Jadi mereka pun merasakan sebagai salah satu bentuk rasa syukur. Kalau pagar yang tidak ada, maka mereka insya Allah kembali akan normal berusaha seperti biasa. Oke. Berarti Anda mau bilang bahwa pemulihan ekonomi dari para nelayan sudah mulai terlihat setelah pembongkaran ini ya? Ya, mungkin dalam waktu beberapa hari ini belum ya, karena belum selesai ya. Tapi paling tidak di tempat yang sudah lebih awal terbongkar pagarnya, insya Allah dalam beberapa hari itu sudah nampak. Oke. Ya, paling minimal lah itu dia kos untuk beli bensinnya atau beli solarnya itu nggak lagi nambah seperti yang sebelumnya. Nah, kembali normalnya minimal itu. Syukur-syukur pendapatan ikannya jauh lebih banyak juga. Oke. Kalau Anda melihat bahwa nelayan sendiri ini membantu pembongkaran pagar laut, berarti selama ini nelayan sangat-sangat terdampak dan memang berharap ini segera dibongkar. Betul. Makanya ketika hari pertama TNI AL ini muncul, mereka kan riang gembira menyambut gitu loh. Karena tidak ada lagi membela mereka, nggak ada sosok pelindung. Nah, baru muncul semangat, tiba-tiba KKP membatalkan. Gimana lah ya, perasaan lagi bahagia, tiba-tiba lagi pesta berhenti. Apa coba perasaannya? Makanya ketika sekarang ini kekuatan besar berkumpul, insya Allah bangkit kembali kemuliaan hati, keceriaan, harapan untuk menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Oke, Mas Mukri, kalau kita berbicara terkait dengan mereka atau dalam tanda kutip oknum yang memasang pagar laut tersebut, apakah perlu sebenarnya dari Walhi sendiri melihat bahwa sebenarnya tidak hanya pembongkaran, tapi perlu juga memberitahu ke publik bahwa inilah orang-orang yang memasang atau melakukan pemasangan pagar laut tersebut? Ya kudu itu mah. Jadi mulai dari orang yang setelah diselidiki ketahuan jelas ya, ditangkap, termasuk juga pemodalnya. Tapi yang kami mohonkan itu jangan diperlakukan sama yang kuli, yang upahan yang buruh, kan mereka mah nggak tahu, namanya juga orang upahan. Kalaupun misalnya harus terjerat karena tindak pidana misalnya ya, tolong dipisahkan lah. Ini yang namanya bentuk keadilan hukum kepada orang-orang yang nggak tahu, mereka mencari makan aja. Tapi kepada aktor intelektualnya ini yang kita minta,
tangkap, jemterengin dia di TV ini seperti apa nih pelaku-pelakunya supaya orang tahu. Perlu kerana hukum atau tidak? Ya harus. Ya. Harus bahkan wajib. Wajib karena ya ini bikin susah semua orang. Terutama nelayan, negara dirugikan juga, ya terhina negara ini. Kenapa terhinanya? Ya contoh komunikasi, sampai acak adut gitu kan. Kan ini nggak benar hanya gara-gara urusan pagar bambu yang katanya swadaya itu. Oke. Dibuat pusing semuanya. Mas, menurut Anda dengan kemarin pengakuan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid dengan mengumumkan beberapa nama yang memiliki HGB tersebut adalah sebuah langkah maju dari Walhi sendiri. Melihat itu sebagai sebuah langkah maju, pemerintah ada bersama masyarakat, berada bersama para nelayannya atau tidak sebenarnya? Ya, satu sisi kami hormat ya, tapi bukan langkah maju, berupaya jujur aja. Karena kalau nggak digasak dari bawah juga nggak keluar barang ini. Tapi tetaplah kita hormatin, biar gimana pun udah ngakuin kami punya kesalahan. Tapi kan kesalahan itu juga masih pakai teknis. Nanti seandainya jika begini begitu baru, padahal kan nggak usah rumit-rumit. Kalau buat pandangan kami yang jelas-jelas namanya legalitas alas hak di atas laut itu nggak ada coret, gugurkan, apa rumitnya? Jangan ditarik-tarik kemudian bibir pantai, garis pantai segala macam. Ya udah, kalau saking kita nggak ngerti, pasang aja Google Earth. Simpel kan, tarik dari bibir pantai ke sana. Dulu yang ngaku sini di batas mana tanahnya, coba buktikan. Pakai itu aja, gampang. Ya sudahlah, mungkin karena belum paham soal itu, nggak ada soal juga lah. Tapi sebetulnya ini tidak menjadi kerumitan yang menambah pusing orang. Tegas jadi pimpinan itu. Oke, menurut Anda kalau misalkan kemarin tidak ada pernyataan terkait dengan siapa yang memiliki HGB dan akhirnya baru ketahuan, KKP sendiri tadi katanya baru tahu dari Menteri ATR Nusron Wahid yang mengatakan kami tidak tahu, Pak Menteri Nusron yang tahu. Itu kalau misalkan tidak dibongkar seperti ini, apa menurut Anda yang ini akan jadi kan ini saya bilang nih, beruntung ikhtiar ini membuahkan hasil. Jadi bukan karena ketulusan mereka juga, enggak. Ikhtiar semua banyak pihak lah, media lah, netizen lah. Di tempat lain juga ini kasusnya sama. Gitu. Kebayang nggak sama-sama institusi pemerintah aja sama-sama nggak tahu, artinya ada masalah gede di bangsa ini. Ini yang kami sebut negara sedang dilemahkan oleh kekuatan modal. Oke. Dampaknya kepada nelayan, misalkan pada akhirnya ini dibiarkan lebih lama, apa sebenarnya yang bisa dipikirkan, Mas? Tambah cilaka darat lautnya, di kapling ngelawan sedikit, dibui kalau namanya orang susah mah. Di Republik ini benar sekalipun dia punya tanah, hilang itu. Berarti bukan restorasi sebenarnya? Mengarang itu, nipu. Sudah, restorasi dari mana? Udah jelas-jelas reklamasi, kan nggak begitu juga metodenya. Nah, jahat lah ini, motif-motif jahat. Nah ini ya, mumpung ada di Kompas ini, kami mintalah kepada warga di Republik ini jangan takut-takut ngadu. Sampein informasi ini, karena bisa jadi di tempat lain nggak terliput gitu ya. Luput dari informasi. Oke, kalau kita melihat ke layar ini, Anda bisa melihat bahwa pagar laut ini ya terbuat dari bambu, dan kalau Anda melihat ini dalam sebuah struktur yang lebih rapi, dan memang ini pengerjaannya memang sebuah pengerjaan yang memang disengajakan atau bagaimana sebenarnya? Kalau jadi kan tuh, jadi kan udah tadi ya waktu awal-awal ya diliput itu di bawah tuh dilancipin, yang di atas diratain, artinya memang udah disiapin betul, matang nih barang ini kan. Oh begitu ya? Gitu. Kemudian dia yang tadi kan banyak tumpukan yang belum terpasang. Sebetulnya rencananya kalau nggak masalah sekarang ini, itu kan akan bagian. Nah, satu hal lagi, kenapa menjadi lama? Kalau kita bisa lihat, ini kan bukan semata-mata pagar memanjang dari ujung ke ujung, tetapi juga sudah di kotak-kotak. Seperti itu, makanya rada lama. Bubar nih pagar yang sekarang ditaekin, tapi kan masih ada yang lainnya yang membentuk kotak itu. Itu juga kudu dicabutin. Apa sebenarnya tujuan dari pagar-pagar yang dibentuk ataupun ditata seperti itu? Dia nampung sedimennya, ya untuk material uruknya. Pertama ada sedimen nih, datang nih, ya ketampung, nyangkut dari situ. Nah baru nanti datang material baru. Apa material yang paling sesuai? Misalnya dia pasir, akan disampaikanlah pasir, diuruk di situ di tempat itu. Jadi pelan-pelan memang dia, sambil menunggu proses hukumnya beres, perizinannya beres. Ini jerat ini sudah siap. Oke, berarti pemulihan yang selama ini dijanjikan atau dijadikan sebagai alasan itu tidak terlihat sama sekali seperti ya? Nggak ada, itu sudah ngarang, nipu itu sudah. Nipu, pembodohan tuh. Masa negara kalah sama urusan tukang bambu? Oke, apa yang harus dilakukan kalau misalkan itu benar-benar pemulihan? Ya kalau sebetulnya dia mau pemulihan ya, di bibir pantainya itu dipasang aja, itu kan sudah ada kawasan lindung, jelas-jelas tuh. Ya, ada kawasan mangrove, udah. Ya, di apa namanya, di reforestasi namanya, penanaman ulang. Mana yang bolong, mana yang kopong, tanam ulang.
mana yang masih jarang ditambah lagi supaya terjadi tutupan hutannya meningkat. Apalagi kalau kita tarik ke masalah deforestasi yang katanya Kementerian Kehutanan itu masih 0,2 juta hektar. Bisa jadi menambah ini kan, kalau dia dipulihkan menjadi 100 hektar, berkurang angka deforestasi atau tutupan hutannya. Tapi ini tidak terlihat ya? Nggak ada ini semua, bohong semua nih. Oke. Nipu semua. Oke, Mas Mukri, terakhir terkait dengan pembongkaran ini. Tadi Anda sudah bilang soal kelegaan itu. Tapi apa yang sebenarnya harus kita lebih serius, lebih prioritaskan selain dengan melihat terkait dengan pembongkaran ini? Kami insya Allah nggak akan merasa lelah ya, walaupun harus ngaku lelah juga. Ya soal ini kan barang sudah lama nih. Dari tahun 2011 sudah direncanakan. Nah, sepanjang juga instrumen kebijakan di tingkat daerahnya tidak pernah digugurkan, yang namanya reklamasi satu ya. Kedua, terkait dengan proyek strategis nasional Tropical Coastline itu, maka persoalan ini tidak akan pernah berhenti. Nah, kami berharap yang bisa melakukan, siapa yang bisa menunda, yang bisa menghapus adalah orang yang menyusun. Dalam hal ini pemerintah. Kalau pemerintah kurang pakai alat negara, kan seperti itu. Mas, kalau kita lihat layar, ini aksinya sudah mulai ya? Sudah mulai turun untuk mencabut pagar-pagar bambu tersebut. Dicabut dengan tangan tanpa menggunakan alat, apakah bisa tuh? Bagaimana sebenarnya? Bisa aja, tapi itu kan dalam. Sangat dalam ya? Dalam situnya, dalam. 2 meter. Susah itu, lihat tuh, kelenger itu. Capek itu. Memang kudu ditarik, akan lebih mudah kalau pakai katrol ya. Tapi kan jadi sangat manual juga, dia satu-satu alatnya kudu banyak. Berarti kita tidak bisa membayangkan mencabutnya saja susah, apalagi dulu pada saat menanamnya. Maksudnya dalam arti bahwa memang membutuhkan sumber daya yang gede juga, alat pendukung yang banyak juga. Gitu aja. Apakah memang itu bisa kadang dilakukan dipasang oleh dalam kecil atau masuk akal. Nah, ini coba sampai pakai alat perang. Kebayang kan? Sampai alat perang dipasang itu. Berarti ini siang, tentara aja tuh tadi bilang dan Tamal tadi, kalau seandainya cuaca buruk kami nggak berani. Karena untuk keselamatan. Nah, artinya sangat serius nih upaya ini. Masangnya juga butuh kekuatan yang gede. Anda mau bilang berarti tidak mungkin nelayan kecil melakukan? Nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Hanya mereka memiliki modal? Punya modal yang besar lah. Sudah, pengen saya tuh beginilah Pak pengusaha, kalau seandainya memang ini contohlah jadi pengusaha yang baik ya, berhentilah sudah buat kekeruhan di Republik ini, masih ada cara yang lain. Mas Mukri, tahan sebentar karena ini ya kita bisa saksikan di layar kaca. Ini adalah gambar terbaru dari drone atau gambar udara yang dimiliki oleh Kompas TV, memperlihatkan bagaimana proses pembongkaran pagar laut sedang dilakukan. Dan tadi sudah ada pihak-pihak yang ikut aksi terjun langsung ke laut untuk mencoba membongkar pagar laut secara manual tadi. Ya, kita lihat memang usaha demi usaha untuk membongkar pagar laut ini terus dilakukan di saat cuaca yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten terlihat mendung, namun masih terus aksi ini dilakukan. Dan Mas Mukri, terima kasih banyak, Deputi Eksternal Walhi Nasional Mukri Friatna. Terima kasih sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV hari ini terkait dengan pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Kita harapkan apa yang disampaikan memberikan masukan juga. Tidak selesai pada pembongkaran ini saja, tapi bagaimana tindak lanjut dari pemerintah untuk melindungi masyarakat, khususnya para nelayan. Terima kasih Mas Mukri Friatna, dan saudara jangan kemana-mana karena Breaking News Kompas TV akan kembali lagi. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu sikat dahat membandel. Sekarang
Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifat.